Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Di pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita, mengenal dan mengetahui apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan di pagi hari ini dari Yeremia pasal 2 ayat 29 sampai ayat 37. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Besar kasih-Mu, besar setia-Mu, melingkupi setiap langkah kehidupan kami, setiap desah nafas kami. Bahwa hanya karena anugerah-Mu lah Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan ini. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Dengan kuasa Roh Kudus, kiranya kami memahami dan kami melakukan seturut kehendak-Mu. Kami selalu rindu memahami dan mengetahui apakah yang Tuhan kenan dalam seluruh kehidupan kami. Dan tentu dengan firman-Mu ini Tuhan akan berbicara kepada kami. Segala sesuatu yang Tuhan mau kami lakukan dalam seluruh hidup kami. Ampunilah kami Tuhan. Layakkanlah kami. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 2 ayat 29 sampai ayat 37 berbunyi demikian. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukuli anak-anak-Mu. Hajaran tidaklah mereka terima. Pedang-Mu sendiri telah memakan habis para nabi-Mu. Seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan-Mu, apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel, atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kamu sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku, sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan. Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri, kau dapati mereka. Meskipun semuanya itu demikian, engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang, murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya, aku akan membawa engkau ke pengadilan. Oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah lakumu. Juga karena Mesir, engkau akan menjadi malu. Seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai, dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, melupakan Tuhan. Ada satu kalimat yang sering kita dengar atau pernah kita katakan dalam seluruh hidup kita, terutama dalam perjumpaan dengan orang lain. Kalimatnya seperti ini. Kacang lupa kulitnya. Tentu mau mengatakan bahwa satu kondisi kehidupan yang dialami seseorang yang telah melupakan kebaikan orang lain, yang telah menolongnya, yang telah melakukan segala yang baik,
dalam seluruh kehidupannya. Kira-kira kalimat ini cocok diberikan kepada umat Tuhan dalam konteks bacaan ini. Konteks bacaan ini secara keseluruhan dari bacaan kita di ayat 29 sampai ayat 37 hampir semuanya mau mengungkapkan betapa Tuhan merasakan dan mau mengungkapkan sikap umatnya yang telah melakukan hal yang tidak berkenan kepadanya. Umat seolah-olah tidak lagi mengingat perbuatan baik Tuhan. Umat bahkan meninggalkan segala kebaikan yang Tuhan telah lakukan dalam seluruh kehidupan umat yang Tuhan perkenankan kepada mereka. Di ayat 32, jelas sekali dikatakan, dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya? Atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Jelas sekali di sini Tuhan mengungkapkan bagaimana umat Tuhan telah melupakan Tuhan. Dan hamba Tuhan Yeremia mau mengungkapkan dalam tulisan ini, dalam bacaan ini, kesedihan dan kesusahan di pihak Tuhan yang teramat dalam oleh sebab perbuatan umat Tuhan yang tidak setia, yang telah melupakan Tuhan. Umat Tuhan telah melakukan hal yang tidak terpikirkan, di luar jangkauan pemikiran secara normal, melupakan Tuhan yang telah menebus dan membawa dari perbudakan di Mesir, bahkan yang telah memelihara kehidupan nenek moyangnya, kehidupan umat Tuhan di padang gurun, bahkan memberikan kehidupan dengan membawa dan mengantar ketika menyeberangi laut Teberau. Kasih setia Tuhan sedikit pun tidak diperhitungkan oleh umat Tuhan. Dengan mudah melupakan Tuhan, dengan mudah meninggalkan Tuhan. Sebagai umat kekasih Tuhan, ini pun juga menjadi renungan dan tantangan dalam seluruh kehidupan kita. Seperti apa kita di hadapan Tuhan? Seperti apa kita bersyukur kepadanya untuk setiap kebaikannya dalam seluruh kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita seperti umat Tuhan ini yang telah melupakannya dan tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan tak terbilang dalam seluruh kehidupan kita. Sekiranya jauhlah dari seluruh hidup umatnya, hidup saya dan kita semua melupakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Karyanya begitu baik, karyanya begitu sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jika di minggu ini kita masuk pada Advent yang ketiga, minggu di mana kita merenungkan, di mana setiap orang dalam penantian kedatangan Tuhan senantiasa hidup meneladaninya, melakukan apa yang Tuhan kenan, mengingat betapa besar kasih-Nya, mengingat setiap karya dan perbuatannya yang telah dilakukan bagi dunia ini, terutama dalam kedatangan Raja Damai, Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Tentu tujuan kedatangannya untuk membawa kelepasan dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya. Maka demikianlah dalam seluruh kehidupan kita, untuk senantiasa setia kepada Tuhan dan tidak melupakannya dalam seluruh kehidupan kita. Apapun dalam seluruh hidup kita, ingatlah dan teruslah berpengharapan kepadanya. Biarlah senantiasa kasih setianya menaungi kita, dan kita bersyukur untuk setiap hal yang telah dilakukan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Roh Kudus menolong kita. Amin.
Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Oleh kasih dan setiamu, kami boleh menjalani hidup ini. Dan oleh kasih dan setiamu Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Mampukan kami untuk senantiasa mengingat-Mu dan selalu setia kepadamu dalam seluruh hidup kami. Sekiranya kami tidak melupakan-Mu Tuhan, karena kami tahu ketika kami melupakan-Mu, tentu Tuhan sedih dan kami mengecewakan Tuhan. Betapa rindu kami untuk senantiasa menghadirkan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya kami dimampukan melakukan firman-Mu ini Tuhan, oleh kuasa dan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini. Tolong dan sertai ya Tuhan, peliharakan dalam gumul dan juang masing-masing. Biarlah kasih setiamu menguatkan dan tentu menjadi motivasi dalam menjalani seluruh hidup yang Tuhan perkenankan. Apapun yang kami rencanakan untuk kami lakukan dalam seluruh hidup kami, berkenan Tuhan atas semuanya itu. Biarlah hidup kami senantiasa dilingkupi oleh damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami. Kami berdoa untuk setiap pemerintah kami. Topangan dan kasih-Mu Tuhan kiranya terus menyertai. Demikian kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Damai sejahtera-Mu kiranya senantiasa melingkupi. Dan ketenteraman, kenyamanan boleh kami alami dalam seluruh hidup kami. Peliharakanlah kami ya Tuhan. Mampukan kami menjalani hidup ini seturut kehendak-Mu. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat menghayati dan menikmati Advent yang ketiga. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.